Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku masih mencoba menyangkal perasaan aneh yang muncul setiap kali melihat interaksi Ardi dan Rina. Tapi, semakin aku berusaha mengabaikan, semakin jelas tanda-tanda itu muncul di depan mata. Awalnya, hal itu terasa sepele. Misalnya, suatu hari aku sedang membereskan dapur, lalu aku mendengar suara notifikasi dari ponsel Ardi yang tertinggal di meja makan. Biasanya, dia tidak terlalu peduli dengan notifikasi chat, tapi kali ini aku perhatikan setiap kali ada pesan, dia buru-buru meraih ponsel dan membacanya dengan wajah serius. Kadang, ia bahkan keluar ruangan hanya untuk membalasnya. Aku sempat bertanya, "Chat dari siapa, Mas?" Ardi tersenyum sekilas, lalu menjawab santai, "Teman kantor, sayang. Lagi ribut soal proyek." Aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi hatiku tidak bisa bohong. Senyumnya terlihat dipaksakan. Lalu, ada kejadian lain yang membuatku makin resah. Rina belakangan ini jadi lebih sering datang ke rumahku. Tapi, bukan pada saat aku ada di rumah. Misalnya, aku baru saja pulang dari sekolah, dan tiba-tiba tetanggaku menyapaku sambil bilang, "Tadi kakak kamu kesini ya? Sama suami kamu, ngobrol di teras." Aku terdiam. Aku hanya bertersenyum dan mengangguk. Tapi dalam hati, rasanya ada sesuatu yang menyesakkan. Kenapa Rina hanya datang saat aku tidak ada? Bukankah biasanya kalau dia datang, alasannya untuk menemuiku? Malamnya, aku coba menanyakan ke Ardi. "Mas, tadi Rina kesini ya?" Tanyaku sambil menyiapkan teh. Ardi agak terkejut, lalu menjawab, "Oh iya, sebentar. Dia cuma numpang istirahat. Soalnya katanya habis dari luar kota." Aku diam, menatap wajahnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Tapi aku memilih tidak memperpanjang. Aku hanya mengangguk lalu menyerahkan teh hangat ke tangannya. Namun, perasaan waspada itu semakin kuat. Apalagi aku pernah menemukan parfum wanita di mobil Ardi. Bukan parfumnya aku, jelas sekali aromanya terlalu berbeda. Terlalu menyengat untuk selera yang aku kenal. Saat kutanya, Ardi tertawa kecil lalu bilang, "Oh, itu mungkin punya teman kantor yang kebawa pas bareng-bareng." Alasan yang terdengar masuk akal, tapi juga terlalu sederhana. Entah kenapa, logikaku tidak bisa sepenuhnya menerima. Semakin hari, semakin banyak detail kecil yang membuatku gelisah. Kadang aku mendapati Rina dan Ardi punya kode-kode kecil yang tidak kupahami. Seperti saat aku sedang menyiapkan makan malam, aku mendengar mereka di ruang tamu tertawa soal sebuah lelucon. Ketika aku ikut nimbrung dan bertanya, "Lucu banget sih, cerita dong." Mereka saling pandang sebentar, lalu Ardi hanya menjawab, "Ah, ini mah cuma bercandaan garing." Tapi aku tahu, mereka menyimpan sesuatu. Ada satu malam yang membuatku benar-benar tidak bisa tidur. Waktu itu, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Aku merasa haus dan ingin mengambil air di dapur. Saat melewati ruang tamu, aku mendengar suara Lili, suara ponsel Ardi. Aku menoleh dan melihat dia sedang duduk di sofa dengan lampu redap. Wajahnya bercahaya karena layar ponsel. Aku berjalan pelan, tapi cukup untuk melihat sekilas layar itu. Ada nama R di bagian atas dan percakapan mereka terlihat sangat intens. Pesannya singkat, tapi menusuk. "Aku gak bisa tidur. Aku kepikiran kamu terus." Aku membeku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku ingin langsung bertanya, ingin marah. Tapi tubuhku kaku. Aku memilih mundur perlahan, masuk kembali ke kamar, dan pura-pura tidur. Malam itu, aku menangis dalam diam. Air mataku membasahi bantal, sementara Ardi masuk kamar 1 jam kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, aku mencoba mengkonfirmasi dengan Rina. Saat kami berdua sarapan di rumah orang tuaku, aku memberanikan diri bertanya, "Rin, akhir-akhir ini kamu sering main ke rumahku ya?"
Rina menoleh, lalu tersenyum samar. Iya, soalnya aku kan sering bosan di rumah. Lagi pula, aku kan sayang sama kamu. Sama Ardi juga udah kayak adik sendiri. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk telingaku. Udah kayak adik sendiri? Kalimat itu justru membuatku semakin tidak nyaman. Di titik ini, aku mulai kehilangan kepercayaan pada apapun yang aku lihat. Rasanya semua gerak-gerik mereka berdua menyimpan arti tersembunyi. Bahkan tatapan sekilas, senyuman kecil, atau sapaan ringan pun terasa penuh rahasia. Aku mulai merasa seperti orang bodoh yang hidup dalam rumah penuh bayangan. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Suamiku yang selama ini aku banggakan sebagai pasangan setia? Atau kakakku sendiri yang sejak kecil aku percaya sebagai pelindungku? Di antara rasa sakit itu, ada satu hal yang terus menggusik pikiranku. Kalau memang benar ada sesuatu di antara mereka, seberapa jauh hubungan itu sudah berjalan? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi aku sadar, aku harus menemukan kebenaran. Sekalipun itu akan menghancurkan hatiku. Dan aku tidak tahu kebenaran itu akan datang jauh lebih cepat dari yang aku kira.